Kak Riki, ayo kita mau mengikuti parade pujian hari ini di kota. Tapi Kak Mark, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Pasti Kak Riki hari ini belum pemanasan ya. Baik, kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengikuti pemanasan terlebih dahulu. Tapi kita juga belum berdoa loh Kak. Oh iya, ayo sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami mau mengikuti ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengajak kalian semua untuk pemanasan bersama-sama dengan kita. Dengan mengikuti gerakan yang kita nanti akan sampaikan. Oke Kak, tapi gerakannya gimana ya Kak ya? Mudah sekali, seperti ini ya. My God My God is so big, is so big, so strong, so strong, and so mighty. and so mighty. There's nothing There's nothing. my God cannot do. Oke, kita mulai ya Kak ya. Boleh? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, Wow, sudah bisa ya? sudah bisa Kak. Mudah kan? Adik-adik di rumah sudah bisa pastinya. Mari kita sama-sama mencoba sekali lagi. Oke, dalam hitungan ketiga ya Kak ya. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, aku sekarang sudah semangat Kak. Yeay! Sekarang kita lanjutin yuk perjalanannya. Stop! Kalian siapa? Kalian mau kemana? Kami adalah kelompok pujian dari seberang. Dan kami akan mengikuti parade pujian di kota ini. Dan kalian berasal dari mana? Kami berasal dari kota sebelah sana. Kami juga mau ikut parade pujian di kota ini. Bagaimana kalau kita jadi satu grup? Eits, tidak bisa semudah itu. Kalau kamu mau, kamu harus menerima tantangan dari kami. Tantangan apa? Tantangannya adalah tebak lagu. Jadi, kita akan menyebutkan satu kata dan kalian harus mencari lagu yang ada kata-kata tersebut. Oke, kami terima tantangannya. Adik-adik di rumah ikut semua juga ya. Baik, challenge pertama adalah dari kata-kata kasih. Kasih. Ayo, apa itu? Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Oke, keren-keren. Sekarang soal nomor 2. Cari lagu yang punya kata Bapa. Aduh, Bapak. Aku tahu lagunya. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Yeay. Lagi-lagi. Apa ini Kak? Kita ada yang selanjutnya adalah sukacita.
Lebih Apa, susah ayo? ini. Aku tahu. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Luar Oke deh. biasa. Sekarang yang terakhir dan paling susah. Kalian mencari lagu dengan kata dalam. Dalam. Kakak yakin ini pasti susah. Apa ya? Adik-adik di rumah bisa bantu kita? Apa? Ah, nggak kedengeran. Oh, good. Lagunya. Oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeay, kita berhasil. Yeah. Yeay, kita berhasil adik-adik. Terima kasih telah membantu kita. Berarti sekarang kita bisa satu kelompok dong. Tentunya sekarang sekali. kita satu kelompok. Yes. Oke, sekarang kita lanjutkan yuk perjalanan kita ke parade. Ayo. Yuk kita memuji Tuhan sambil dalam perjalanan. Hosana. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya dengan cara memuji Tuhan Yesus. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, yang semangat ya, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Siapa adik-adik? Segala raja. Yeay. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh oh oh, siap lompat. Jump, 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 jump. Oh oh, jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya,
Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Aduh Kak Mark, aku sudah lelah sekali. Mending kita istirahat dulu aja. Iya, di sini juga panas sekali. Mendingan kita pulang dan tidak ikut parade pujian. Benar, lagian tidak ada orang yang akan tahu kalau kita tidak ikut parade. Kak Riki, Kak Sharon, kita tetap harus mengikuti parade pujian dengan sukacita dan semangat. Dan kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Wah, benar sekali Kak Mark. Aku sebenarnya sekarang juga kecapean dan kepanasan. Tapi aku tetap mau memuji Tuhan dengan sukacita. Karena aku suka memuji Tuhan. I love to praise God. Aku juga suka memuji Tuhan. Dan sekarang aku sudah gak capek lagi. I love to praise God. Iya, aku gak bakal malas lagi. Aku mau memuji Tuhan dengan sukacita. Baik, adik-adik di rumah, kita tetap harus semangat dan jangan lelah dan bosan untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love to praise God. Sekali lagi. I love to praise God. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita ke parade pujian. Yuk, let's go. Let's go. Sekarang kita sama-sama mau undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, untuk stay di dalam hati kita. Katakan sama-sama, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, to my heart, into my heart,
Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka hati dan hidup kita akan penuh dengan kasih, hati kita akan penuh dengan sukacita, dan hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi yuk nyanyikan lagu ini, tangannya boleh ditaruh di dada seperti ini, sambil katakan sama-sama, into my heart Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Lipat tangannya semua, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah lihat kan kalau teman-teman kalian suka memuji Tuhan. Saat dapat lollipop, mereka memuji Tuhan. Pada saat lollipopnya jatuh, mereka juga tetap memilih untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya saat adik-adik merasa happy aja, tapi saat adik-adik merasa sedih, adik-adik juga tetap memilih untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama dengan kakak ya, kita mau katakan, I love to praise God. Sekali lagi ya, I love to praise God. Ada salah satu tokoh Alkitab, dia adalah seorang raja yang suka memuji Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Raja Yosafat. Raja siapa? Ya benar, dia adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Suatu hari, Raja Yosafat diberitahu oleh seseorang bahwa ada pasukan besar yang mau menyerang Raja Yosafat. Wah, Raja Yosafat jadi takut ketika mendengar berita itu, adik-adik. Lalu, apa yang dilakukan ya oleh Raja Yosafat? Raja Yosafat memilih untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi hari, Raja Yosafat beserta rakyatnya berunding bersama-sama. Ternyata Raja Yosafat tidak hanya menyiapkan tentaranya saja untuk berperang, tapi Raja Yosafat juga menyiapkan barisan rakyatnya dengan berbagai alat musik untuk memuji Tuhan. Saat mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, Tuhanlah yang berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab. Tuhan membuat musuh-musuh Yosafat
saling menyerang satu dengan yang lainnya. Sehingga Raja Yosafat tidak perlu lagi mengangkat senjata. Tuhanlah yang berperang atas mereka. Akhirnya Raja Yosafat menang atas peperangan itu. Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Nah, Raja Yosafat dan rakyatnya bernyanyi bersama-sama dan bersorak-sorai di suatu tempat, dan tempat itu dinamai Lembah Pujian. Nah, adik-adik perhatikan nggak? Tadi Raja Yosafat itu mengalami 3 kondisi loh. Wah, kondisinya apa aja ya kak? Yang pertama, kondisi Yosafat di saat dia merasa sedih dan takut. Tapi, apakah Raja Yosafat terus-terusan sedih dan takut? Tidak. Raja Yosafat memilih untuk mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Yang kedua, di saat Raja Yosafat sedang menghadapi masalah, saat dia sedang dihadang oleh para musuh-musuhnya. Tetapi, apa yang dipilih oleh Raja Yosafat? Dia memilih untuk tetap memuji Tuhan di hadapan para lawan-lawannya. Yang ketiga, di saat Raja Yosafat menang atas peperangan itu, Raja Yosafat tetap bersorak-sorai dan memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Nah, ya benar, Raja Yosafat menang atas peperangan ini. Tetapi bukan karena kekuatan berperang, tetapi karena Raja Yosafat memilih untuk datang mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Kak, gimana sih caranya kita mau memuji Tuhan dengan baik dan benar? Nah, ada 2 cara. Yang pertama, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Maksudnya dalam segala keadaan itu seperti apa, Kak? Nah, dalam segala keadaan, misalnya dalam keadaan sedih, adik-adik yang ibadah online di rumah, mungkin ada yang sedih, gak bisa ketemu sama teman-temannya seperti biasanya. Adik-adik tetap harus memuji Tuhan dengan baik dan benar. Saat kakak-kakaknya kasih instruksi untuk melompat, adik-adik juga harus ikut melompat. Di saat kakaknya mengajak adik-adik untuk menyembah Tuhan, adik-adik juga harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di saat sedih dan senang pun juga, adik-adik harus tetap memuji Tuhan. Misalnya, adik-adik senang nih, happy, baru dapat mainan baru, atau nilainya di sekolah dapat bagus. Pasti adik-adik happy, senang, bersyukur, dan memuji Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maksudnya dengan segenap hati itu kayak gimana sih, Kak? Segenap hati itu adik-adik ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Misalnya adik-adik yang ibadah online di rumah, ibadahnya tidak boleh sambil tidur-tiduran, main game, atau main HP. Tapi adik-adik fokus mengikuti setiap instruksi yang sudah diberikan oleh kakak-kakaknya. Kalau di saat kita mau menyembah, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita fokus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Alkitab, yuk Alkitabnya dibuka sama-sama ya. Yuk, let's open the Bible. Nah, yuk Alkitabnya dibuka dulu ya. Kita mau sama-sama baca di Mazmur 103 ayat 1. Sekali lagi ya, kita mau buka di Mazmur 103 ayat 1. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sekali lagi ya, kita mau baca dengan suara yang nyaring. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, adik-adik, ayat ini juga bisa loh memotivasi kita di rumah. Kalau misalnya nih adik-adik waktu memuji Tuhan, ada yang merasa capek, ada yang merasa lelah, ada yang merasa sakit, atau apapun kondisi adik-adik, diganti ya kata-kata jiwakunya, diganti seperti namanya adik-adik yang di rumah. Contohnya nih, seperti Kak Desi. Kita mau katakan ya sama-sama ya. Pujilah Tuhan, hai Kak Desi. Pujilah namanya yang kudus, hai Kak Desi. Nah, misalnya adik-adik di rumah juga sama. Diganti ya, kata jiwaku diganti sama namanya adik-adik. Misalnya namanya adik-adik Vio. Kita ganti ya. Pujilah Tuhan, hai Vio. Pujilah namanya yang kudus,
Hai Vio. Nah, kita sama-sama ya, kita mau praktekkan memuji Tuhan. Apapun kondisi adik-adik saat ini, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan I love to love you Lord, ya. I love to praise your name. Tangannya boleh ditaruh di dada ya. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Nah, adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama ya. Ikuti kakak berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka memuji Engkau. Ajar kami agar kami memuji Engkau dengan segenap hati kami dan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik angkat kedua tangannya ya. Kakak mau berdoa berkat buat adik-adik. Diberkatilah adik-adik semua yang di rumah. Kiranya Tuhan yang melindungi, menjaga setiap adik-adik di rumah, menjadikan engkau anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadikan engkau anak-anak yang suka memuji Tuhan. Dimanapun engkau berada, biarlah hatimu selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Praise God, haleluya, praise the Lord. Wah, adik-adik semangat sekali. Kak Monik semangat banget ya. Tapi tadi bukan Kak Monik aja loh yang semangat. Kak Monik semangat seperti ini karena ngelihat adik-adik juga semangat tadi waktu memuji Tuhan. Karena kita semua anak-anak yang suka memuji Tuhan. Ya, oke. Karena hari ini kita banyak ngomong tentang memuji Tuhan, terus pakai alat musik dan lain sebagainya. Hari ini aktivitasnya adalah kita akan membuat tut. Apa itu? Trompet. Iya, walaupun hari ini bukan tahun baru, biasanya kan kalau bikin trompet waktu tahun baru kan. Tapi hari ini kita mau sama-sama bikin trompet sama-sama ya. Oke, seperti yang Kak Monik sudah buat seperti ini trompetnya ya. Oke, alat-alat yang diperlukan di sini Kak Monik punya kertas berwarna. Kalau kalian mau pakai kertas putih yang agak tebal juga boleh. Kak Monik sarankan kertasnya agak tebal ya. Terus kalau misalnya Kak, aku nggak punya kertas tebal, nanti Kak Monik kasih tahu caranya gimana ya. Lalu kita juga perlu penggaris ya. Kalau nggak pakai penggaris juga bisa sebetulnya, tapi kalau mau rapi bagus pakai penggaris ya. Lalu Kak Monik juga ada double tape. Di sini double tape-nya Kak Monik akan pakai double tape-nya plus alat bantu untuk membuat lingkaran ya. Lalu ada gunting, lalu spidol, lem, lalu pensil warna. Seperti biasa ya, kita selalu siapkan pensil warna atau krayon atau apapun kita siapkan. Lalu ada hal penting juga nih. Wow, apa ini? Iya, piring plastik. Ya, Kak Monik hari ini pakai piring plastik yang cukup besar.
Kalau misalnya mau pakai yang lebih besar juga nggak apa-apa, tapi kertasnya harus lebih besar ya. Kalau kertasnya kecil ya pakai piring makannya adik-adik semua yang di rumah itu plastik dipakai itu ya. Pinjem mama ya, jangan asal ngambil, pinjem dulu sama mama. Lalu Kak Monik di sini punya stiker ya untuk decorate trompetnya, untuk menghias trompet kalian supaya nggak polos seperti ini. Ini kan polos ya. Nah, nanti kita akan hias dengan stiker. Kak Monik di sini punya stiker stars. Ya, oke, sudah siap alat-alatnya? Cukup mudah ditemukan ya. Nah, tapi hari ini memang trompetnya itu agak susah sedikit, ya. Tapi it's okay, pelan-pelan kita mau sama-sama membuat. Ya, ikutin Kak Monik. Ya, di sini siapin kertasnya 1 lembar. Lalu Kak Monik akan potong. Kertasnya ini karena terlalu besar. Jadi Kak Monik akan potong segini, sebetulnya cukup. Ya, kira-kira 10 cm atau 12 cm itu cukup. Jadi Kak Monik akan kira-kira ya. Kak Monik akan kasih tanda seperti ini. Nih ya, pelan-pelan ya. Kak Monik akan jelaskan dari pelan-pelan ke adik-adik semuanya. Kira-kira segini. Boleh kalau mau lebih panjang, ini hornnya mau lebih panjang juga boleh. Ya, Kak Monik kasih tanda di sini. Lalu kasih garis. Sudah? Lalu kita akan potong. Ya, kita akan potong sesuai garisnya. Oh, kenapa jatuh? It's okay ya. Nih, kita akan potong seperti ini. Lalu kita akan bentuk tabung atau tube. Caranya, kalau kalian kertasnya, Kak, kertasku kok seperti ini tipis ya. Kalian itu bisa pakai juga tisu gulung. Dalamnya tisu gulung itu juga bisa dipakai. Tapi kalau enggak punya, it's okay, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Caranya kita akan gulung. Ya, gulung ini. Ya, kira-kira jadi panjangnya seperti inilah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalau dibilang senti-sentinya tuh sekitar 4 cm, bener. Well done, 4 cm. Nah, kalau sudah, Kak Monik akan beri lem. Ya, mau pakai lem boleh, pakai double tip juga boleh. Oh, sini ya. Kak Monik akan kasih lem di sisi paling ujung. Pastikan kalian buatnya bulat ya. Ini gulungannya. Oh, jadi seperti ini, lebih kurang. Mau pakai double tip juga boleh. Double tip lebih cepat kering. Sudah? Mau ditutup dulu biar nggak kering. Lalu setelah jadi seperti ini, kita akan gunting salah satu bagian. Kak Monik akan gunting bagian bawah ya. Digunting, ikutin Kak Monik ya. Digunting sedikit aja. Kayak rumbai. Seperti rumbai-rumbai. Bisa lihat? Nih. Ya, seperti rumbai-rumbai. Dilanjutkan sampai ujungnya. Maksudnya sampai penuh. Nah, ini kita potong. Kita potong. Udah. Jadi kalau dibuka bisa seperti ini bentuknya. Ya, bisa dibuka gini boleh. Nah, sudah. Ini bagian yang pertama sudah selesai. Lalu bagian yang kedua. Nah, ini dia ya. Yang lumayan susah, tapi it's okay, kalian pasti bisa ya. Nah, ini ada piring besar. Kak Monik akan buat pattern di sini piringnya. Oke, seperti ini ya. Lalu akan Kak Monik gambar. Oke, spidol aja biar kelihatan. Nih.
Sudah. Jadi setengah lingkaran. Nah, kalau sudah, Kak Monik akan pakai ini tadi double tip untuk membantu membuat setengah lingkaran. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Oke. Ini untuk apa? Ini untuk membuat corongnya. Ya. Untuk membuat dipegangin ya, jangan sampai ini. Memang agak licin. Oke, dipastikan sudah paling enggak di tengah. Ya, enggak harus persis. It's okay, enggak masalah. Ini ya, bisa dilihat seperti ini. Ya. Jadi setengah lingkaran, ada 2. So, berikutnya kita akan gunting. Ya, Kak Monik akan gunting bagian yang besar. Nih. Oke ya, buat kalian yang masih kecil minta bantuan mama. Memang kalau yang mungkin masih KG atau playgroup agak kesusahan, it's okay, nggak apa-apa, minta tolong. Ya, jangan ingatkan tadi, dalam suka, dalam duka kita memuji Tuhan, nggak ngomel, nggak dikit-dikit marah, ya. Gak bisa sedikit susah sedikit marah, gak perlu. Nah nih, kalau sudah jadi seperti ini, kayak terowongan, ya kayak tunnel. Kalau kita ini lihat, kita akan rekatkan sisi paling pojok dengan paling pojok. Ya nih lihat nih, jadi corong kan? Ya, ada 2 cara. Kalian bisa, kalau mau gampang, dibuat dulu, terus nanti di sini dilem, itu, ya, itu juga bisa. Atau dimasukkan seperti ini, seperti yang Kak Monik buat supaya rapi. Nih, dikira-kira seperti ini, dikira-kira baru dilem. Nah, ini Kak Monik akan lem dulu. Ini memang agak susah, tapi kalau mau gampang, seperti yang tadi Kak Monik tunjukkan, langsung dimasukkan, baru dilem. Kalau ini kan Kak Monik lem dulu ya. Ada bedanya. Tapi sama-sama semua. It's okay. Oh, sudah. Lalu Kak Monik akan masukkan. Oh, ini belum kering. Pelan-pelan ya, it's okay. Nih seperti ini. Ya, sudah masuk. Lalu Kak Monik akan beri lem di dalamnya sini. Ya, sedikit-sedikit Kak Monik akan beri lem. Minta bantuan ya kalau yang kesusahan ya. Nggak usah marah-marah. Oke, ditempel. Lihat, ditempel. Tempel, dan tempel. Oke, ini masih belum kering. It's okay, pelan-pelan. Ini ya, sambil menunggu. Kalau adik-adik mau lebih cepat, itu bisa menggunakan double tip. Ya, double tip. Jadi di dalamnya ini sudah diberi double tip. Dalamnya kasih double tip. Lalu ya, setelah kasih double tip baru dilengket-lengkelkan. Jadi cepat kering. Ya, kalau pakai lem memang agak lama. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya. Lalu kita akan bikin ini pegangannya. Caranya tadi ambil kertas yang tadi sudah dipakai, potong sedikit aja. Kira-kira ya. Ya, Kak Monik akan ambil seginilah. Nih. Seperti ini. Lalu kita akan lipat
boleh jadi 3, boleh jadi 2. Monik akan lipat jadi 3. Ya. Lalu Kak Monik akan tempelkan. Ini diberi apa namanya? Lekukan gini ya. Lekukan seperti ini. Satu sisi. Lalu sisi lainnya. Seperti ini. Lalu kita beri lem. Ya, bisa ya. Kak, susahnya Kak. It's okay, sekali-sekali agak susah ya. Nanti minggu depannya ada yang gampang banget, semua anak bisa. Ya, it's okay, kadang susah, kadang gampang. It's okay ya. Lalu kita tempelkan ke trompetnya. Ingat ini trompetnya karena Kak Monik pakai yang lem, jadi agak lama ya keringnya. Seperti ini, sudah jadi kan? Wah, tinggal kita dekor. Tapi sebelum kita dekor jangan lupa kita akan menuliskan big message kita hari ini ya. Apa? Aku suka memuji Tuhan. Panjang sekali, nggak cukup nih Kak, trompetnya kecil. Oke, kita akan tuliskan praise gitu aja ya. Kita supaya ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan. Suka duka kita tetap memuji Tuhan ya. Kak Monik akan tuliskan praise karena ini belum terlalu belum terlalu kering. Kak Monik akan tuliskan di sini. Hadap sini aja ya. Praise. P R A I S E. Praise. Lalu baru setelah itu kita akan tempel-tempel dengan stiker biru. Yang nggak punya stiker boleh misalnya mau pakai buat sendiri seperti yang biasanya Kak Monik ajarkan. Ini stikernya nggak, Kak Monik cari yang lain. Misalnya kalian mau bikin sendiri gambar-gambar atau mau digambar langsung, it's okay. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lanjutkan sampai penuh, bisa didekor. Ya. Ini belum, nih bisa didekor sampai penuh. Oke, sudah tempel-tempel. Ini stikernya nggak terlalu, cari yang lain. Purple. Oh, digambar-gambar juga boleh ya. Kak, aku suka gambar Kak. Oke. Nah, nih karena ini lem stikernya nggak terlalu nempel, it's okay ya. Nggak apa-apa ya. Kak Monik percaya stikernya kalian nggak seperti punya Kak Monik, bisa ditempel ya. Jadi ini ya nanti bisa ditempel-tempel. Ini contohnya belum kering, it's okay. Tapi nanti kalian akan jadi seperti ini ya. Lalu supaya apa sih kita bikin trompet? Kita selalu ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan karena kita ini anak-anak yang suka loh memuji Tuhan. Ya, sekali lagi sama-sama kita katakan, I love to praise God. Aku suka memuji Tuhan. Sekali lagi Kak Monik belum dengar suaranya. Bikin hatinya yang besar. Aku suka memuji Tuhan. Sekali lagi ya, dengan suara yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Aku suka memuji Tuhan. See you. Baik, kita sudah mengikuti parade pujian
Aku sangat senang sekali. Iya, untung aku tadi tidak berhenti di tengah jalan dan tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan part pujian ini. Benar tadi kata Kak Mark, kalau kita memuji Tuhan dengan sukacita, rasa lelahku pun juga hilang. Nah, benar kan? Ayo adik-adik kita sama-sama katakan, I love to praise God. Adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai. Tapi ketika kita memuji Tuhan tidak hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan antusias. Dalam keadaan apapun, kita juga bisa memuji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. See you! See you! I love to praise